Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat untuk belajar pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita belajar, sebaiknya adik-adik sekalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat dan lebih cepat dipahami. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai atribut, metode, dan konstruktor. Jadi, sebelum kita bahas program yang telah saya sediakan ini, kita bahas dulu pengertian dari atribut, metode, dan konstruktor. Jadi, atribut ini bisa dibilang merepresentasikan karakteristik dari kelas tersebut. Misalnya nih, sebuah mobil. Nah, mobil ini pasti memiliki roda, memiliki kaca, apa saja yang dimiliki dalam mobil itu atau apa saja yang menjadi karakteristik dari mobil tersebut, itu bisa dibilang menjadi atribut. Nah, selanjutnya kalau metode itu merepresentasikan perilaku dari kelas tersebut. Nah, misalnya kembali ke kasus mobil tadi, misalnya mobil ini dapat berjalan di 200 km per jam. Nah, itu. Jadi metode ini merepresentasikan perilaku dari kelas tersebut. Nah, lanjut untuk konstruktor. Nah, sebuah konstruktor adalah sebuah metode khusus yang akan dieksekusi ketika objek dari kelas ini dibuat. Nah, kita secara sederhananya kita sederhanakan atribut ini sebuah variabel tapi berada di dalam sebuah kelas. Nah, untuk metode itu mirip dengan fungsi. Jadi ingat pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman bagaimana konsep fungsi. Jadi mirip dengan fungsi, tapi metode ini berada di dalam sebuah kelas. Jadi atribut mirip dengan variabel tapi berada di dalam kelas. Kalau metode mirip dengan fungsi tapi berada di dalam kelas. Nah, yang unik adalah konstruktor. Jadi konstruktor ini mirip dengan metode, tapi konstruktor ini harus memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Kemudian konstruktor ini tidak bisa mengembalikan nilai, jadi tidak perlu ditambahkan keyword void, keyword integer, keyword float, karena konstruktor ini tidak bisa mengembalikan nilai. Nah, bagaimana? Sudah paham? Jika belum paham, saya akan ulang lagi pembahasan saya mengenai pengertian atribut, metode, dan konstruktor. Jadi, kita bahas programnya. Di sini kita sudah mendeklarasikan sebuah kelas bernama kelas persegi panjang. Nah, di dalam kelas persegi panjang ini terdapat dua atribut. Nah, atribut panjang dan atribut lebar yang dideklarasikan dengan tipe data float. Selanjutnya, di sini dideklarasikan sebuah konstruktor yang memiliki nama yang sama persis dengan kelasnya. Jadi, konstruktor ini akan menerima parameter yaitu panjang bertipe data float dan lebar bertipe data float. Nah, di sini di konstruktor ini terjadi penugasan di mana nilai pada atribut panjang akan diisi oleh variabel panjang di ini. Kemudian nilai pada atribut lebar akan diisi oleh variabel lebar. Nah, di sini mungkin adik-adik bertanya, apa sih ini keyword this? Jadi keyword this ini
akan memberitahu compiler bahwa variabel yang ditunjuk atau variabel yang dimaksud adalah variabel yang ada di sini, yaitu atribut panjang. Nah, jika kita tidak memberikan keyword this, maka panjang yang dimaksud itu adalah yang ini. Jadi kita perlu memberikan keyword this karena kita lihat nama atribut yang ada pada kelas persegi panjang dan parameter persegi panjang, parameter konstruktor persegi panjang memiliki nama yang sama persis. Jadi bisa dibilang compiler akan bingung. Jadi ketika kita kasih keyword this, maka compiler tahu bahwa variabel yang dimaksud itu panjang ini adalah yang ini, yang ada pada atribut panjang. Kemudian this yang ini, this lebar, yang dimaksud adalah atribut lebar. Nah, jadi compiler tidak akan bingung. Selanjutnya ada metode luas yang dimana tidak mengembalikan sebuah nilai, jadi dideklarasikan dengan void, di mana metode luas ini terjadi operasi aritmatika, di mana dideklarasikan terlebih dahulu sebuah variabel ls bertipe data float, kemudian diinisialisasi dengan nilai atribut panjang dikali atribut lebar. Nah, kemudian akan ditampilkan nilai dari ls ini, variabel ls. Selanjutnya metode terakhir yaitu metode keliling. Nah, di metode keliling ini dideklarasikan sebuah variabel bernama KLL dengan tipe data float. Kemudian diinisialisasi di mana nilai dari KLL diisi 2 dikali atribut panjang ditambah 2 dikali atribut lebar. Nah, kemudian ditampilkan nilai dari variabel KLL. Jadi di sini juga terdapat keyword this. Ingat, saya jelaskan lagi supaya lebih paham. Jadi keyword this ini akan menunjukkan bahwa kita variabel yang dimaksud adalah atribut ini. Kemudian this yang ini yang dimaksud adalah atribut lebar yang ini, yang ini. Jadi untuk memberitahu compiler atribut yang dimaksud. Selanjutnya kita ke kelas praktik 22. Nah, di sini terdapat void main, method main, di mana metode ini akan dieksekusi ketika program dijalankan. Jadi program itu ketika dijalankan, program akan mencari di mana letak fungsi main dan langsung menjalankan fungsi main tersebut. Nah, di dalam fungsi main kita deklarasikan sebuah objek bernama objek 1 dari kelas persegi panjang dari kelas ini. Jadi sehingga objek 1 memiliki sifat dari kelas ini. Dari kelas persegi panjang. Nah, kemudian new ini mungkin nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini yang menarik, kita mengirimkan argumen 5,0 dan 2,0 float. Jadi 5 ini dan 2 ini akan masuk ke konstruktor. Ingat pengertian konstruktor? Konstruktor adalah sebuah metode khusus yang akan dijalankan ketika sebuah objek dibuat. Nah, ini kan kita sekarang membuat objek 1. Nah, kita mengirimkan argumen 5 dan 2 ke konstruktor. Jadi yang akan dijalankan adalah ini. Nah, jadi 5 ini akan masuk ke variabel panjang dan 2 ini akan masuk ke variabel lebar. Kemudian nilai pada variabel panjang akan masuk ke
atribut panjang. Kemudian nilai variabel lebar akan masuk ke atribut lebar yang ini. Jadi ingat konsep kelas objek, bagaimana konsep kelas objek pada pertemuan lalu. Jadi di sini objek 1 atribut panjang itu memiliki nilai 5 karena sudah dimasukkan. Kemudian objek 1 pada atribut lebar memiliki nilai 2. Nah, selanjutnya kita lakukan pemanggilan metode pada objek 1, yaitu metode keliling, kemudian metode luas. Jadi, metode keliling ini akan menghasilkan atau mengeluarkan nilai berapa sih keliling dari persegi panjang pada objek 1. Nah, tuh. Jadi, lihat ini. Silahkan lihat. Di sini variabel keliling diinisialisasi 2 dikali atribut panjang, kemudian ditambah 2 dikali atribut lebar. Jadi kan sebelumnya sudah diisi nih nilai pada atribut panjang dan lebar pada saat kita membuat atau mendeklarasikan objek tersebut, dimana kita membagi konstruktor. Jadi di sini objek 1 sudah memiliki atribut panjang yang bernilai 5, kemudian atribut lebar bernilai 2. Nah, di sini tinggal dikasih masukan 2 kali 5, kemudian 2 kali 2. Kemudian hasilnya ditambah. Nah, akan dicetak nilai dari keliling ini. Kemudian luas sama tadi, tinggal dimasukkan saja karena sudah dideklarasikan atau diinisialisasikan nilai dari atribut panjang dan lebar, sehingga 5 ini akan masuk ke sini, kemudian 2 ini akan masuk ke sini. Jadi 5 kali 2 kemudian 10, jadi luas. Oke, kita coba jalankan. Maka outputnya adalah ini. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah mengerti? Kalau belum mengerti, silakan ulang. Cukup sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.